Kenapa waktu ditangkap dia masih terlihat santai bahkan sempat tersenyum? Banyak orang yang mempertanyakan hal itu. Tapi perlu dipahami, kasus ini sudah menjadi perhatian besar masyarakat luas. Sehingga setiap tindakan aparat pasti akan menjadi sorotan. Tetapi Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Pelaku penyiksaan terhadap perempuan berinisial YTR 29 tahun, Taufik Hidayat, memiliki berbagai cara untuk menyembunyikan aksi penyiksaannya di kamar kos selama hampir 3 tahun. Menurut istri penjaga kos Mulyati, pintu kamar kos yang ditempati Taufik Hidayat dan YTR selalu tertutup rapat. Diakui Mulyati, warga beberapa kali mendengar suara benturan keras yang belakangan diduga berkaitan dengan penyiksaan yang dialami korban di kamar kos yang terletak di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perempuan berinisial YTR 29 tahun tersebut sedang mengalami kekerasan berat di dalam kamar kos yang dihuni bersama Taufik Hidayat 30 tahun. Di mata warga sekitar, kamar kos itu justru terlihat sepi, korban nyaris tidak pernah terlihat keluar. Sementara Taufik lebih sering beraktivitas seorang diri. Istri penjaga kos Mulyati mengatakan selama berbulan-bulan tinggal di lokasi tersebut, korban hampir tidak pernah terlihat berinteraksi dengan penghuni lain. Pelaku suka keluar kosan untuk beli nasi atau keluar sebentar juga selalu dikunci. Takut ada orang atau feeling siapa-siapa masuk ke kosan. Ujar Mulyati saat ditemui di lokasi seperti dikutip Detik Jabar Selasa 23 Juni. Menurut Mulyati, Taufik selama ini selalu memiliki penjelasan ketika ditanya mengenai kondisi perempuan yang tinggal bersamanya. Ia mengaku korban mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan operasi mata. Dia suka bahas pasangannya, dia bilang sakit matanya mau operasi di rumah sakit. Cuma harus pakai BPJS dan harus ada uang 10 juta katanya. Istrinya itu kondisi matanya minus 17. Jadi mata nggak bisa lihat dari kecil dan bilangnya orang tua ceweknya itu di Jawa katanya. Meski tidak pernah mendengar jeritan atau permintaan tolong dari dalam kamar, Mulyati mengaku ada satu hal yang sering membuatnya bertanya-tanya, yakni suara benturan keras yang berulang kali terdengar dari bilik tembok kamar kos tersebut. Gak pernah terdengar suara jeritan, hanya terdengar batuk si pelaku keras. Kan dia suka sakitnya batuk terus, suara perempuan atau rintihan gak ada, atau minta tolong. Suara pukulan atau tendangan ke tembok sering kedengaran, ucapnya. Suara itu bahkan beberapa kali membuat penghuni dan penjaga kos penasaran. Namun setiap kali ditanya, Taufik selalu memberikan jawaban yang membuat situasi terlihat normal. Tapi ibu datangi nggak ada apa-apa. Kalau ibu dengar suara begitu, mungkin ibu juga sudah curiga. Mungkin langsung minta pertolongan dan diselidiki, ujar Mulyati. Selama tinggal di kos tersebut, Taufik mengaku bekerja sebagai debt collector dan berasal dari wilayah Negrek, Kabupaten Bandung. Ia kerjanya debt collector, terus ngakunya orang Negrek. Istrinya katanya nggak dipedulikan keluarga, beber Mulyati. Menurutnya, Taufik juga dikenal memiliki temperamen yang mudah meledak. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menunjukkan perilaku agresif kepada orang-orang di sekitarnya. Suka temperamen, tiba-tiba ngajak berantem, Om buka pintu mau keluar. Resa mau tidur kaget, tiap habis mabuk minta diantar ambil uang atau bakso, tahu, dan lain-lain katanya. Momen terakhir yang paling diingat Mulyati adalah ketika korban dibawa ke rumah sakit pada awal Juni lalu. Saat itu kondisi korban sudah sangat memprihatinkan hingga harus dipapah keluar kamar. Kan pas mau ke rumah sakit minjem kerudung ke ibu, didandanin lama, grab menunggu lama, grab mobil tanggal 9 Juni. Terus dibopong oleh pelaku, muka ditutup si cewek, mobil menindurin sampai gerbang. Pak, rasa penjaga kos itu dalam mobil, pelaku di belakang, pelaku naik motor ikutin dari belakang katanya. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.